Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosefa Hina, biasa dipanggil Yova, dengan NIM 1803030093. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, kelas B semester 5. Baik, pada video kali ini saya mau menjelaskan materi tentang sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Yang pertama, asal mula gerakan koperasi. Sebuah koperasi asuransi didirikan di Inggris pada awal tahun 1700-an. Di Prancis sekitar tahun 1750, sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membentuk koperasi yang tidak diragukan lagi adalah koperasi konsumen pertama di dunia maju. Selama periode ini ada beberapa upaya untuk memulai bank koperasi atau lembaga kredit di Jerman. Pada tahun 1830, terdapat 300 perkumpulan koperasi yang secara resmi diakui di Inggris, dan Kongres Koperasi pertama bertemu di Inggris pada tahun 1831. Kontribusi adalah perusahaan yang dimiliki dengan bagian yang sama oleh sejumlah besar pembisnis, pedagang, dan profesional untuk saling memberi ganti rugi jika terjadi kebakaran dan bencana alam lainnya yang telah melanda kota-kota besar di Eropa dan di dunia baru. Yang kedua, prinsip koperasi. 7 prinsip koperasi Rockdale sebagaimana diadopsi oleh International Cooperative Alliance pada tahun 1995 menyatakan bahwa koperasi sejati akan menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka, diatur oleh partisipasi anggota demokratis, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota, tetap bebas dari intervensi dari pemerintah atau kekuatan luar lainnya, mendidik anggotanya dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi, mendorong kerjasama antar koperasi, melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Prinsip pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka seringkali dibatasi oleh hukum di Amerika Serikat. Sementara keanggotaan, partisipasi, kepemimpinan, dan keuntungan tersedia tanpa memandang ras, keyakinan, jenis kelamin, orientasi seksual, atau batasan sosial lainnya. Perusahaan dan komunitas finansial telah memastikan bahwa keuntungan dari koperasi terbatas pada karyawan dari perusahaan tertentu, identitas pemerintah, atau penduduk lingkungan. Prinsip kedua dari kontrol anggota yang demokratis memastikan bahwa tidak ada anggota yang memiliki suara lebih besar dalam operasi koperasi dari anggota lainnya. Prinsip dasarnya adalah satu bagian, satu anggota, satu suara. Prinsip ini sering diubah dalam kasus jaringan koperasi, di mana prinsip tersebut sebenarnya bisa mengakibatkan ketidakadilan. Prinsip ketiga, investasi yang adil dari kepemilikan bersama seringkali membuat tugas menghasilkan ekuitas yang perlu menjadi sangat sulit. Beberapa koperasi mengatasi masalah ini dengan mendorong pinjaman besar dengan surat promes pelunasan dengan bunga. Pinjaman semacam itu bukan saham, juga tidak menyiratkan suara yang lebih besar dalam pengembangan atau operasi perusahaan. Seperti prinsip pertama, prinsip keempat dari otonomi lengkap dan kemerdekaan dapat menciptakan kesulitan hukum, terutama di Amerika Serikat, dan seringkali tidak dapat diikuti secara mutlak. Setiap negara bagian Amerika Serikat memberikan undang-undang perusahaan yang memiliki batasan berbeda-beda pada struktur perusahaan. Saat ini, pemerintah federal mendorong definisi perusahaan koperasi seluas mungkin. Prinsip kelima, mendidik anggota dan komunitas telah terlihat sukses di beberapa koperasi, tetapi tidak di yang lain. Salah satu tantangan prinsip ini adalah menghindari perbuatan program pemasaran yang besar bawah naungan pendidikan. Pada saat yang sama, keanggotaan yang efektif harus didasarkan pada pendidikan yang efektif tentang misi dan nilai-nilai kerjasama. Agar koperasi berhasil, pendidikan harus diperluas ke pemuda dan orang lain dalam komunitas untuk pemahaman yang lebih luas tentang sifat dan manfaat kerjasama. Prinsip keenam sebagian besar terbukti dengan sendirinya. Ketika koperasi dari berbagai jenis berkembang biak di dalam komunitas, muncul kebutuhan untuk menghubungkan mereka dalam satu jenis jaringan.
Masyarakat perlu mengetahui tentang keberadaan koperasi, dan berbagai koperasi seringkali dapat memfasilitasi upaya pendidikan dan pemasaran mereka secara jauh lebih efektif melalui perkumpulan komunitas koperasi daripada melalui upaya individu. Di Amerika Serikat, Asosiasi Bisnis Koperasi Nasional membantu mencapai fungsi ini di tingkat nasional. Koperasi pekerja atau produsen di Amerika Serikat. Pada tahun 1791, sekelompok tukang kayu di Philadelphia membentuk koperasi pekerja pertama di Amerika Serikat. Terlepas dari keberhasilan koperasi ini, baru pada tahun 1870-an dan 1880-an, koperasi produksi dalam bentuk apapun menarik minat skala besar. Bentuk kerjasama kelompok lainnya. Sebagai tambahan dari apa yang kita sebut koperasi sejati yang diatur menurut prinsip Rockdale, bentuk kerjasama kelompok lainnya berkisar dari asosiasi penggembalaan ternak yang berbagai lahan penggembalaan hingga perusahaan milik pekerja. Produsen pertanian misalnya memiliki sejarah kerjasama kaya yang tidak selalu sesuai dengan ketujuh prinsip tersebut, tetapi memecahkan masalah umum seperti penggunaan air tanpa kehilangan identitas individu produsen. Kerangka hukum di Amerika Serikat. Di waktu ke waktu, kapitalisme yang tidak dibatasi oleh hukum atau badan pengatur pemerintah menunjukkan kecenderungan alaminya untuk membentuk monopoli dan trust yang besar. Ini adalah kasus ketika baron perampok di bagian terakhir abad ke-19 mulai berbaris untuk memperoleh lebih banyak kekayaan negara. Para pendukung kapitalisme bebas berasumsi bahwa persaingan sehat akan memberikan pemeriksaan alami pada kecenderungan monopolistik dan membangun keseimbangan alami tanpa segala jenis aktivitas regulasi dari luar. Jenis equilibrium ini bagaimanapun terbukti secara intrinsik tidak stabil karena pengertian ini didasarkan pada asumsi ganda bahwa informasi pasar yang lengkap tersedia untuk semua pemain, bahwa semua pemain memiliki akses yang sama ke pasar untuk ide dan produk baru. Bagian 2. Membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Di dunia kapitalis barat saat ini, para ekonomi klasik mendasarkan teori dan model pada asumsi bahwa persaingan selalu menjaga keseimbangan harga. Kekuatan pasar bebas, jika dibiarkan tidak terkendali oleh badan pengatur, pada akhirnya akan membawa keseimbangan dan ekuitas bagi semua pemain. George dan John adalah saudara, bukan kembar, meskipun mereka mirip dan lahir hanya dengan selisih 1 tahun. Sejak mereka masih balita, John dan George bersaing ketat satu sama lain. Ibu mereka mencoba mengajak mereka dalam kerja kooperatif, tetapi ayah mereka mendorong kompetisi dengan berargumen, persaingan yang baik dan sehat tidak pernah merugikan siapapun. Selain itu, daya saing mereka akan memotivasi mereka berdua untuk berbuat lebih baik. Kompetisi. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan di mana pemain berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain. Permainan semacam ini sering juga disebut dengan permainan zero sum, yaitu permainan yang jumlah poinnya tetap sehingga akumulasi poin oleh satu pemain akan mengakibatkan hilangnya poin sebesar yang lain. Tujuan dari permainan zero sum adalah agar individu atau subkelompok mengumpulkan lebih banyak poin daripada lawan mereka. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai permainan, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Permainan semacam ini mendorong semua pemain untuk mengembangkan mode interaksi yang selanjutnya akan mencapai tujuan bersama kelompok. Bagian yang ketiga, model ekonomi standar dan globalisasi. Yang pertama, pasar bebas. Model pasar bebas paling baik dikonseptualisasikan sebagai lelang terbuka besar di mana semua penawar hadir, memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang dilelang, dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Proses penawaran
kompetitif, menghasilkan harga yang seadil mungkin, dan memastikan distribusi barang yang paling adil. Perekonomian pasar bebas negara adalah lelang terbuka dengan jumlah pembeli dan penjual yang cukup besar untuk memastikan likuiditas hampir setiap saat. Dua asumsi penting tertanam dalam model konseptual ini. Yang pertama, terdapat informasi yang gratis, terbuka, lengkap, dan instan yang tersedia untuk semua pembeli dan penjual barang dan jasa. Yang kedua, ada kesempatan yang sama bagi semua pembeli dan penjual untuk menyajikan, menukar, menerima, menolak, atau memilih tawaran. Asumsi kedua tersebut pada gilirannya menyiratkan bahwa pembeli dan penjual memiliki sumber daya yang cukup untuk pertukaran dan akses yang sama ke pasar. Membangun model. Sebuah model dapat menjadi penyederhanaan realitas yang berguna. Ini mungkin terdiri dari representasi fisik seperti model rel kereta api, model pesawat terbang, atau bahkan model kerja bermotor dari tata surya dengan berbagai ukuran bola yang mewakili planet yang berputar di sekitar bola bercahaya yang mewakili matahari. Model komputer ekonomi nasional yang sangat akurat dapat memakan waktu hingga minggu depan untuk memprediksi pasar. Model selalu rentan terhadap kritik pada 3 poin. Yang pertama, variabel atau faktor penyebab yang telah dipilih. Yang kedua, sifat hubungan yang ditentukan atau diasumsikan ada di antara variabel. Dan yang ketiga, kecocokan antara model dan tujuan dan sasaran yang diklaim untuk itu. Model ekonomi standar telah dikritik berkali-kali pada ketiga poin ini. Pada bagian berikut, beberapa titik semacam itu akan ditinjau. Kritik dari asumsi yang dinyatakan model standar dalam bentuknya saat ini tumbuh dari pasar bebas dengan menambahkan 4 asumsi yang tercantum. Asumsi yang pertama, pertumbuhan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, perdagangan bebas antar negara bersifat simetris dan simultan. Yang ketiga, perdagangan bebas global menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan semua pendapatan. Yang keempat, setelah beberapa tekanan kecil, liberalisme perdagangan akan membawa keuntungan besar dan perbaikan jangka panjang bagi semua peserta. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.